Terbukti Anies bukan apa-apa dalam hal ini, dan memang dia bukan apa-apa, dia anak buah saya. Dia anak buah saya di partnership. Saya direktur eksekutif. Ya, Anda ingat itulah. Jadi ini bukan imajinasi ya. Saya pernah menjadi eksekutif director, ED namanya, eksekutif director. Wih, bener itu, bukan ada itu. Anies itu anak buah, tapi itu layernya 1, 2, dia ketiga. Jauh. Dia pamit ingin menjadi rektor Paramadina, pamit minta izin. Saya kasih tahu, kau kan bukan intelektual Muslim dalam kerangka pemikiran Paramadina. Kau Muslim, iya. Kau intelektual barangkali karena kau sekolah. Tapi apakah intelektual itu simbolnya doktor? Tidak, untuk saya tidak. Intelektual itu simbolnya pemihaan kepada nilai-nilai yang agung dan luhur. Intelektual itu orang yang bisa menerjemahkan keindahan langit menjadi keindahan di bumi, yang bisa mengubah kemuliaan apa saja yang ada di langit sana menjadi kemuliaan di bumi. Kalau engkau hanya doktor, ya aku juga doktor. Ya bedanya apa? Aku nulis tentang pemberontakan petani. Itu gambar pemihaan politik yang sangat jelas, dan kau nulis apa? Elitisme toh? Beda. Nah, jawabannya seperti itu. Saya bilang kau bukan intelektual Muslim, kau hanya Muslim dan kau hanya intelektual. Itu pun barangkali. Nah, apa yang terjadi? Paramadina itu anjlok, itu hancur. Dia itu merebut jabatannya Yudi Latif, supaya Anda tahu. Yudi Latif telah dipilih oleh suatu mekanisme pemilihan yang sah. Oh, setahu saya sekali lulus dan menang, tetapi oleh yang namanya yayasan, kemenangan itu dianulir dan kemudian mengundang orang ini, yang disebut oleh orang ini adalah pamannya. Dia sebut itu pamannya, tetapi rupanya yang disebut pamannya itu bukan pamannya, tapi namanya itu kira-kira Sudirman Said. Kira-kira kalau saya tidak salah. Jadi dia terus di situ, Paramadina anjlok, gak ada. Lalu Indonesia belajar, banyak anak Indonesia yang terlibat dalam proses Indonesia mengajar itu yang mengeluh. Jadi kalau dia, Anda bilang itu kok tidak, dia bukan intelektual, bukan orang yang resah, sekalipun yang diresahkan itu adalah sesuatu yang menguntungkan dia. Bagi orang yang beneran, aku tidak mau diuntungkan kalau keuntungan ini caranya begini kotor. Hei para pemuda, sukarelawan-sukarelawati, kalau kalian tidak mau berangkat ke Irian, aku akan di garis depan. Hei, ini dadaku, mana dadamu? Nyuwun sewu, enggak ada itu. Kalau pemimpin kayak Anies, cengar-cengir, enggak lah. Tidak cukup berkata-kata. Filosofi. Tanya filosofi apa? Menurut tahu filosofi. Sama-sama sekolah dan kita sering berdiskusi, aku tidak pernah berdiskusi. Tiba-tiba aku bilang, tidak cukup pemimpin, hanya bekerja. Aku bilang cukup untuk momentum ini. Cukup kerja. Buktikan. Jangan ngoceh, ngoceh. Jadi menurut saya ada satu hal yang penting menjadi highlight kita. Pemilu, pilkada dan sejenisnya harus dipandu oleh rasionalitas, oleh hati yang bersih, oleh komitmen kenegaraan yang jelas. Karena komitmen itu untuk diri kita. Kalau kita memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara, tidak bisa melaksanakan apa yang dibicarakan, kita yang celaka sendiri. Nomor 2, kalau kita memilih pemimpin yang nyolong-nyolong, maka program untuk kesehatan masyarakat, program untuk pendidikan ya dicolong, dan masyarakat tidak dapat apa-apa.
Barang siapa memilih, maka dia harus bertanggung jawab apapun pilihannya, dan insya Allah kalau meninggal itu akan disalatkan oleh orang yang hidup. Jangan cemas, jangan cemas. Kalau Anda mati ya mati aja. Sudah tidak perlu memikirkan wudhu kan. Orang mati ya mati aja sudah. Yang menyalatkan itu tanggung jawab yang hidup. Tidak ada orang mati yang mencari mayat lainnya, mari kita sholatkan calon. Enggak ada jenazah itu orang bangkit dari kubur.